Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat berbakti kepada Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian. Dan biarlah berkat Tuhan yang tak pernah habis-habisnya membuat kita terus melekat di dalam Dia. Minggu yang lalu kita sudah melihat secara keseluruhan rangkuman dari kitab Keluaran, kelanjutan dari kitab Kejadian. Dan kita dapati bahwa bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Nah, pagi ini kita mau melihat sambil dipersiapkan PPT-nya. Saya menjudulnya dengan Tuhan melihat, Tuhan mendengar, dan Tuhan turun tangan. Jadi ini sebuah kebenaran yang sangat powerful, sangat berkuasa, bahwa Allah bukan hanya Allah yang bisa melihat, tetapi Dia juga bisa melakukan karyanya dengan mengintervensi hal-hal yang memang Dia akan lakukan. Meskipun untuk beberapa saat Allah tidak melakukan apa-apa sepertinya. Tadi kita nyanyi dalam lirik kita, sangat menggugah iman kita. Karena orang suka berkata bahwa seperti Yesus katakan, iman sebesar biji sesawi saja, kau bisa mengatakan kepada gunung ini pindah dan gunung itu akan pindah. Ya kan? Sebiji sesawi kecil. Tetapi sejatinya yang dia maksudkan adalah meskipun dimulai dari yang kecil, tetapi biji sesawi itu mengandung kehidupan, sebuah benih Allah, dia akan bertumbuh. Tetapi dalam proses bertumbuh, maka kita bisa mengalami keadaan di mana ketika kita berdoa untuk halangan dan rintangan, seolah-olah gunung tidak berpindah. Apakah kita kemudian jadi lemah? Tidak. Ya, lirik yang bagus dalam nyanyian tadi. Biarlah kita ingat sebab di dalamnya ada pengharapan yang tidak berkurang ketika situasi belum berubah, ketika masalah masih tetap ada. Saya percaya kita paham bahwa masalah akan selalu ada seumur hidup kita. Betul? Siapa yang ingin tidak ada masalah dalam hidup? Berarti dia sudah selesai dalam perjalanan hidup. Tetapi selama kita masih hidup, kita pasti akan mengalami masalah. Dari yang kecil sampai yang besar, dari yang rasanya berturut-turut, ataupun mungkin kita memahaminya sebagai sesuatu yang sudah lewat satu, datang lagi dan seterusnya. Tetapi percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Melalui firman Tuhan pagi hari ini biar kita melihat bahwa ketika kitab ini dimulai dalam kegelapan. Itu pakai flash disk atau pakai drive tadi ya? Drive. Oke, enggak apa-apa. Ya, tadi saya sudah ngerubah di bawah. Ayatnya dulu yang saya baca, enggak apa-apa. Nah, kitab Keluaran dimulai dalam kegelapan. Bangsa Israel yang dahulu dihormati oleh baik Firaun sampai kepada seluruh bangsa Mesir dan bangsa-bangsa. Siapa yang ingat tentang Yusuf? Yusuf adalah seorang yang 30 tahun dia naik menjadi raja muda. Dan raja penguasa Mesir sampai berkata begini, semua orang di seluruh negeri ini tidak boleh melakukan semua kegiatannya tanpa seizinmu. Hanya tahta ini yang membedakan aku dengan engkau. Maksud dari Firaun adalah dia mendelegasikan kuasa yang begitu besar kepada raja muda ini. Seorang yang dari latar belakang belasan tahun hidup di dalam pengkhianatan kakak-kakaknya, ditipu oleh majikannya, difitnah oleh nyonya majikannya. Tetapi ketika Tuhan yang telah memimpin dia memasuki negeri Mesir, Tuhan juga yang kemudian mengangkatnya dengan cara ajaib. Nah, mari kita membaca ayat ini dulu, Keluaran pasal 1 ayat 7. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel ini sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan,
Jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Tetapi ayat 12 luar biasa, makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel. Mau dihabisin, dibasmi, tetapi terus berkembang. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani saat melahirkan, yang seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Nah, menarik sekali. Ayat 17 kita baca sama-sama. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Jadi kita bisa dapati bagaimana di dalam peristiwa ini, meskipun nama Tuhan tidak terlihat, belum terlihat, tetapi karyanya begitu jelas. Ya. Dulu mereka sangat hormat kepada Yusuf karena melalui kebijakannya, tindakannya, dan semua yang dia lakukan selama 7 tahun dalam masa kelimpahan. Dia mengumpulkan semua panen besar di seluruh negeri Mesir. Dan 7 tahun berikutnya terjadi kelaparan yang sangat hebat. Sehingga kemudian orang jadi miskin, dia bukan hanya tidak bisa lagi makan, tetapi dia juga menjual dirinya, tanah mereka kepada Firaun hanya untuk mendapatkan gandum. Apakah hanya orang Mesir tertolong? Tidak. Orang-orang dari bangsa-bangsa di sekitar Mesir juga datang ke Mesir, termasuk rombongan dari Yakub dengan 70 orang. Mereka akhirnya datang ke Mesir. Banyak pertolongan yang dilakukan Tuhan melalui hikmat yang dia berikan kepada Yusuf. Sehingga begitu mulia nama Yusuf itu. Dia sangat dihormati oleh Raja Mesir. Tetapi di tengah perjalanan sejarah kita tadi membaca, bangkitlah raja baru yang tidak mengenal Yusuf. Nah, di tengah penindasan ini, apakah Allah berdiam diri? Tidak. Allah bekerja dengan caranya yang senyap. Dia melakukan tindakan-tindakannya dengan senyap. Dia melihat, sebab dia mendengar, dan kemudian dia bertindak. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau Tuhan berbuat sesuatu pasti bisa diprediksi. Dari sini cara Tuhan menolong saya, melalui ini Tuhan menolong saya. Tetapi Tuhan bisa melakukan keajaiban-keajaiban yang tidak terduga. Kisah ini akan menolong kita untuk semakin memahami Allah yang kita sembah adalah Allah sebagai pribadi Bapa yang hidup, yang berkuasa, yang tidak akan pernah membiarkan Anda mengalami kesusahan dan penderitaan selama Anda hidup di dalam rancangan dan tuntunan Tuhan. Jadi inilah pengharapan kita, bahwa Allah tidak tinggal diam ketika umatnya menderita. Amin. Allah mana yang bisa menolong umatnya ketika umatnya mengalami penderitaan? Kecuali dia adalah pribadi yang hidup, yang berkuasa atas langit bumi dan semua kekuasaan yang ada di dalamnya. Ini sebuah keunggulan, pengharapan seorang percaya kepada Tuhan. Pasal 1 ini menggambarkan bagaimana Allah setia pada janjinya. Sebab dia sudah berjanji kepada Abraham. Di pasal 12, 15 dia meneguhkan lagi bahwa keturunanmu akan tinggal di satu negeri dan akan ditawan, dijajah 400 tahun. Tapi aku akan membebaskan. Generasi ke-8 akan kembali ke tanah Kanaan. Tuhan telah menjanjikannya. Durasi waktunya meskipun selisih 30 tahun. Tetapi dia berkata 400 tahun.
Dan praktiknya Israel mengalami perhambaan sekitar 430 tahun di tanah Mesir. Tetapi ketika generasi ke-8 tiba, maka Tuhan menyatakan janjinya. Jadi ketika umatnya dianiaya, Tuhan tidak tinggal diam. Allah itu Allah yang setia. Amin. Katakan dengan saya, Allah adalah Allah yang setia. Nah, seorang Charles Spurgeon berkata begini, tangan Allah mungkin tersembunyi, gak kelihatan. Tetapi karyanya terus berjalan. Dalam pandangan negatif, kadang-kadang ada orang lempar batu sembunyi tangan. Tetapi maksud pepatah itu adalah dalang-dalang yang membuat keadaan jadi susah, rusuh. Seperti yang baru-baru terjadi juga kan. Ada aspirasi tertentu yang pada hakikatnya baik, tetapi bisa digiring kepada sesuatu yang bisa merusak bangsa. Jadi ada tangan yang tersembunyi, yang bekerja. Tetapi Allah tidak bermaksud merusak. Beda dengan orang-orang di balik layar yang ingin negeri ini rusak, yang ingin perekonomiannya hancur atau bergantung dengan hal-hal yang sebetulnya bangsa ini mampu untuk bangkit dan menjadi satu bangsa yang tidak harus diperhamba, diperbudak. Nah, kita bisa melihat tangan Allah mungkin tersembunyi, tidak terlihat sekali lagi, tapi karyanya terus bekerja. Haleluya. Ayat 8 yang kita baca, Raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Tuhan. Dalam makna katanya sebetulnya ini lebih dari sekedar tidak mengenal. Tetapi juga bisa berarti mengabaikan semua jasa-jasa dari Yusuf. Begitu cepatnya orang melupakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang lain kepada bangsa mereka. Jadi kalau kita juga mengalami peristiwa seperti ini, ketika Anda berbuat yang baik dan benar, dan orang melupakan semuanya, tetaplah tinggal percaya dan mengasihi Tuhan. Jangan menuntut orang untuk selalu ingat jasa-jasamu kepada mereka. Betul? Kadang-kadang banyak orang sakit hati. Aku sudah nolong dia sekian lama, selalu. Tapi sekarang dia kok dengan mudah melupakannya. Bisa terjadi. Tetapi ingatlah bahwa Allah mengizinkan itu untuk membentuk kita. Raja Mesir ini sebetulnya merasa terancam karena pertumbuhan orang Ibrani yang sangat pesat. Kemudian mengambil tindakan kejam. Sebetulnya bukan karena kekuatan Israel lagi, karena mereka cuma menjadi masyarakat biasa. Tetapi dipicu oleh rasa takut akan kehilangan kontrol dan kekuasaan. Ini motivasi yang lain. Kalau memang bangsa Israel berkembang banyak tetapi tidak menimbulkan rasa takut, sebagai pemimpin dia bisa mengelola, maka ini menjadi sesuatu yang baik. Bukankah mereka adalah orang yang akan menolong, membantu apa yang diingini oleh raja? Tetapi ketika muncul rasa takut kehilangan kontrol dan kekuasaan, maka orang akan berusaha untuk mengendalikan dan mengontrol. Kalau Anda memiliki sejumlah wewenang, sedikit atau banyak, ada semacam kecemasan-kecemasan yang merasa Anda akan terganggu kalau ada yang muncul yang berpotensi dalam analisa dan perkiraanmu, jangan-jangan akan menggerogoti kekuasaan dan legitimasi saya, kontrol saya. Nah, berarti harus melepaskan apa yang tidak baik ini. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, kadang-kadang orang takut supaya kontrol atas sejumlah orang tetap ada di dalam tangan dia. Ini akan mendorong orang akan melakukan hal yang jahat. Karena potensi dari bangsa Israel yang berkembang dilihat sebagai ancaman terhadap kekuasaan yang dia miliki. Padahal bukan atau tidak selalu seperti yang dia takutkan. Ya. Secara jelas sikap Firaun yang kemudian menyuruh semua bawahannya untuk melakukan dengan kejam semua upaya adalah bentuk pemutusan hubungan secara politis. Gak ada lagi jasa dari pahlawan Raja Muda Yusuf itu. Secara historis mereka menyangkal
bahwa mereka bisa hidup sebagai satu bangsa, luput dari kelaparan selama 7 tahun. Karena Allah memakai seorang manusia yang bernama Yusuf. 7 tahun untuk satu bangsa, saudara. Ini bukan kelaparan satu tempat, tapi ini kelaparan di seluruh wilayah Mesir dan tanah Kanaan dan negeri-negeri di tempat itu. Dan bangsa Mesir dan bangsa-bangsa lain tertolong karena Tuhan memakai Yusuf. Tetapi semuanya sejarah ini dilupakan. Adalah hal yang jahat jika Anda melupakan sejarah dari kebaikan-kebaikan Allah dalam hidupmu. Sama jahatnya ketika engkau melupakan jasa orang tuamu, jasa orang yang pernah menolong engkau. Engkau ada seperti sekarang, engkau harus ingat. Karena siapa? Tentu pertama karena Tuhan, tetapi juga karena ada orang-orang yang mendorong engkau, mengasihi engkau, mendukung dalam doa, sehingga engkau bisa ada sampai sekarang. Jadi jangan lupakan, bangsa Mesir melalui keputusan dari Firaun, melupakan dan memutuskan semuanya. Sehingga kemudian mereka beranggapan satu-satunya cara untuk mengendalikan orang Israel yang terus berkembang adalah dengan menindas mereka dengan berat. Bukan hanya menindas, tetapi tadi kita baca ada maksud genosida, pembinasaan orang-orang Yahudi melalui bayi-bayi. Kalau laki-laki tadi kita baca, bidan itu diberikan perintah, kalau kau menolong perempuan Ibrani melahirkan, lihat, kalau anak laki-laki bunuh waktu dia masih bayi itu. Ya kan? Bunuh bayi mudah kan? Mudah kan? Hanya tutupin kain, kemudian dia nggak bisa bernafas, tengkurapkan dia bisa mati. Tetapi ternyata bidan-bidan ini takut Tuhan. Ya. Jadi ini penindasan yang hebat, terancang, yang sangat sistematis. Bagaimana Allah melakukannya? Allah tidak berdiam diri. Allah memberkati bangsa ini terus berkembang biak. Karena Tuhan punya rancangan sehingga bangsa ini berkembang. Di sini kita bisa melihat sebuah prinsip secara teologi ya. Allah memakai penderitaan untuk memperbanyak dan memperkuat umatnya. Nanti kita bisa membaca bagian lain atau mengingat sejarah gereja. Darah dari martir itu menyuburkan perkembangan. 12 dari rasul-rasul itu termasuk Matias yang ditambahkan. Semuanya kecuali Yohanes, semuanya mati dalam aniaya. Dengan cara yang mengerikan. Tetapi itulah yang membuat benih kudus dari para martir ini menumbuhkan pertumbuhan gereja. Gereja bukan dalam arti gedung ya, tapi kumpulan orang-orang yang percaya dan diselamatkan. Jadi Allah bisa memakai penderitaan. Carilah tahu maksud Allah, mengapa. Jangan langsung berkata, aku gak mau susah. Tetapi melalui penderitaan ini, Tuhan menguatkan umatnya. Sampai pada titik tertentu mereka berteriak, berseru kepada Tuhan siang dan malam. Dalam keadaan yang nyaman, mereka mungkin lupa berdoa, berseru-seru. Bagaimana dengan saudara? Dalam keadaan tenang, saudara ingat Tuhan gak? Dalam keadaan semua baik-baik, saudara ingat Tuhan gak? Beberapa orang lupakan Tuhan, tidak peduli dengan Tuhan, tetapi dalam kesusahan dia masih ingat Tuhan. Itu masih lebih baik. Ada yang dalam kesusahan malah mengutuk Tuhan dan mengutuk penderitaannya. Menjauh dari Tuhan dalam penderitaannya. Nah kata Yifrod di sini, kata kerja ini bisa bermakna seperti meledak keluar. Sesuatu gambaran dari pertumbuhan yang tak terbendung. Mau dibinasakan, mau dimatikan, mau dihabisi, tetapi tidak berhasil karena Tuhan memberkatinya. Jadi kita bisa melihat prinsip ini hampir selalu ada kita temukan dalam bagian-bagian kitab suci. Penderitaan itu selalu mendahului pemulihan dan sebuah pembentukan untuk satu yang baru, yang lebih hebat. Selalu. Banyak hal yang hebat luar biasa dilalui dengan awal penuh dengan penderitaan dan kesukaran. Kalau siapa yang masih ingat pepatah lama,
berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Ya kan? Makna itu berarti kalau Anda harus melakukan semua dengan susah payah, tetaplah tekun, karena akan datang waktunya, engkau akan menikmati hasilnya. Pemazmur juga mengatakan begitu. Orang yang menabur, berjalan, menabur benih, dan dalam keadaan penderitaan, mungkin benih itu sebagian adalah benih yang harusnya dijadikan roti untuk dimakan. Membedakan benih dan roti, Anda harus bisa. Ada benih yang harus ditanam. Ada gandum yang bisa dimakan. Tapi kalau gandum yang harusnya dimakan ditanam juga sebagai benih, itu bisa membuat Anda merasa kekurangan, penderitaan. Belum lagi mungkin keadaan-keadaan luar yang lain. Jadi ketika kita menerima gandum dalam istilah ini, Pemazmur, ada yang kita bisa makan, olah sebagai roti, makanan kita, kebutuhan seketika kita. Tetapi ada yang membuat kita berpikir lebih panjang. Ini gandum tidak harus dihabisin, harus saya tanam untuk menjadi benih yang pada berikutnya gilirannya akan tumbuh menghasilkan gandum yang lebih banyak lagi. Anda bisa membagi waktu, membagi hartamu, membagi potensimu. Apa itu engkau akan jadikan gandum untuk kau konsumsi seketika, atau engkau menyisihkan itu sebagai sebuah benih untuk hidup kekalmu. Itu juga bicara tentang waktu. Itu juga bicara tentang semua kemampuan kita, semua keuangan dan harta benda kita. Apakah kita hanya akan habiskan untuk hidup sesaat di bumi, atau kita juga menanamnya sebagai sebuah benih untuk kemuliaan kerajaan Allah di bumi. Dan itu bisa membuat kita bisa mungkin seperti pemazmur, menaburnya dengan mencucurkan air mata. Ketika Anda lebih mengutamakan kehendak Tuhan dan memotong beririsan dengan kehendakmu, maka itu bisa membuat daging kita mengalami duka cita. Tetapi tetaplah lakukan kehendak Allah. Itu seperti benih yang ditanam. Lambat atau cepat engkau akan menerima jauh lebih banyak. Selalu prinsip benih, dia menghasilkan buah yang lebih banyak. Orang hanya perlu mungkin menanam 1 genggam benih, 1 kilo benih, tetapi dia akan menuai berpuluh-puluh kilogram dari hasilnya. Tuaian selalu lebih banyak dari benih yang kita tanam. Sehingga pemazmur berkata, menyisihkan roti yang harusnya gandum untuk dimakan menjadi benih yang harus ditanam. Penderitaan selalu dipakai Tuhan dalam rancangan Tuhan, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membuat kita bertobat, merendahkan diri, dan mengalami proses penyucian. Kenapa Allah tidak memakai keberhasilan, kekayaan, kehebatan, tapi justru Allah memakai situasi-situasi yang sulit untuk membentuk kita menjadi seperti serupa dengan Kristus. Anda bisa membaca dalam kitab suci dari banyak tokoh-tokoh, Allah mengizinkan mereka, membawa mereka ke padang gurun, membawa mereka di lembah kelam, membawa mereka di jalan yang sempit dan sepi untuk menunjukkan kemuliaan yang lebih besar lagi. Jangan takut ketika Allah mengizinkan engkau, menuntun engkau, menempatkan engkau pada situasi yang sulit yang digambarkan Mazmur 23 seperti lembah kelam berbayang maut. Suasana kematian, suasana kesendirian, kesunyian yang hanya membuat engkau berharap kepada Tuhan. Karena orang di sekitarmu tidak menolong engkau, tidak bisa menolongmu, tidak peduli mungkin, tetapi Tuhan tetap peduli. Ada situasi ketika engkau masuk dalam situasi seperti lembah kelam berbayang maut. Ingatlah Tuhan. Amin. Memasuki lembah kelam. Dalam hidup pribadi, rumah tangga, pekerjaan, usaha, kita bisa memasuki suasana-suasana situasi yang terasa seperti lembah kelam. Hanya kalau engkau mau bersandar, berharap, setia kepada Tuhan, engkau akan keluar sebagai seorang yang Tuhan angkat sebagai seorang pemenang. Nah, dalam bayang-bayang kekuasaan Firaun, Allah itu memelihara bangsa Israel.
Ini kuasa Firaun besar nih, raja. Bidan-bidan harusnya takut. Keinginan raja dan semua pemimpin-pemimpin Mesir sepakat, habisi orang Israel. Tetapi Allah memelihara dengan cara memberikan keberanian bagi bidan-bidannya itu untuk lebih takut kepada Tuhan. Ya kan? Allah bisa membuat seperti itu, saudara. Dalam situasi yang sangat mengerikan, Allah bisa memakai orang-orang yang tidak terduga untuk menjadi tangannya menolong orang yang sedang dalam kesusahan. Jadi harus kita lihat diri kita juga. Apakah saya percaya bahwa Allah tetap bekerja dengan caranya pada waktunya meskipun keadaan memburuk? Harus percaya. Karena kebenaran ini hendak ditampilkan supaya kita di dalam kesusahan kita, di dalam keadaan yang kita anggap situasi tidak memungkinkan. Ada orang berkata, wah biar kami bebas beribadah, kami bebas bikin ini, bikin ini. Di dalam kebebasan itu kadang-kadang gereja tenggelam. Itu fakta. Ketika di China, di daratan, kekristenan ditahan, pendeta-pendeta ada yang dipenjarakan, misionaris asing dipulangkan ke negerinya, maka Taiwan sebagai negara yang demokratis jauh lebih subur. Di situ orang menjadi sebuah kekristenan yang sangat subur. Di sini ditindas. Tetapi beberapa orang melihatnya dari sisi yang lain. Ketika orang-orang Kristen hidup dalam suasana yang lebih merdeka, lebih bebas dan semuanya, di tengah kemakmuran mereka, karena sempat mereka dianggap sebagai kekuatan ekonomi Asia Tenggara, Asia ya, kekuatan ekonomi Asia setelah Jepang. Ketika kelimpahan terjadi, kekristenan merosot. Sebaliknya di tempat ini, ketika penderitaan yang hebat, maka membuat mereka kemudian mencari tahu bagaimana mereka bisa beribadah setia kepada Tuhan, memberitakan Injil dalam aniaya. Dan perkembangannya pesat. Yang di sini, karena kemajuan, karena kemakmuran, kenyamanan, dan kebebasan, iman mereka tenggelam. Anda jarang mendengar misionaris dari Taiwan yang pergi ke bangsa-bangsa misalnya. Atau apa yang lain. Jadi kita bisa melihat justru orang Kristen itu rentan ketika dibawa Tuhan naik lebih tinggi dan diberkati. Jadi ketika Anda sedang diberkati saat-saat ini, tetaplah memperhatikan hidupmu di hadapan Tuhan. Kalau tidak, Anda akan terpuruk. Yang dicintai bukan lagi Tuhan, tetapi dirimu dan semua yang kau punya. Halo? Perlu kita ingatkan ini kan kepada diri kita sendiri. Dalam situasi yang sepertinya semuanya baik-baik dan terkendali, kita kadang-kadang menjalani hidup tanpa percaya, bergantung, berharap kepada Tuhan. Karena kita bisa mengelolanya sendiri. Apakah saya juga mau menjadi seperti bidan-bidan itu? Berani taat kepada Tuhan lebih daripada perintah manusia. Ketika perintah manusia itu melanggar firman, maka Anda harus berani mengambil resiko untuk berpegang. Bisa bayangkan kelangsungan hidup satu bangsa ditentukan oleh para bidan yang 2 orang ini. Mereka bersikap, mungkin ada bidan yang lain yang taat kepada perintah raja. Tetapi ada 2 orang ini yang cukup untuk menolong bangsa Israel. Lepas dari genosida, lolos dari pembasmian dari sejak bayinya. Keluaran adalah Injil dalam bentuk benih. Janji pembebasan, janji pemeliharaan, dan kehadiran Allah yang digenapi secara penuh. Di mana? Nanti kalau kita lihat di dalam Kristus. Semua perjanjian lama menunjuk kepada Kristus. Kemarin kita membahas kitab Kejadian. Meskipun tidak semua pasal. Tapi pasal-pasal awal kita bisa menemukan jejak Kristus, tipologi Kristus di dalam kitab Kejadian. Di dalam kitab Keluaran juga. Di dalam kitab Imamat juga. Jadi kita bisa melihat bayang-bayang Kristus sudah ada dari sejak kitab Kejadian. Ya.
Jadi kegenapan penuh ada di dalam Kristus. Dan kita yang sedang hidup di masa di mana kegenapan itu terjadi di dalam Kristus. Kita bisa kehilangan momentumnya karena orang yang menerima dan hidup di dalam apa yang diimpikan oleh orang-orang yang tidak punya, itu bisa membuat dia tidak menghargai. Bagi orang yang kelaparan, sepiring nasi dengan lauk sederhana, itu ada sebuah kerinduan kebutuhan terbesarnya. Bagi Anda yang kenyang dengan semua makanan yang lebih baik dari sekedar sepiring nasi, akan menganggap apa artinya sepiring nasi, karena engkau punya lebih dari sepiring nasi. Kira-kira seperti itu walaupun tidak persis. Ketika engkau mengalami dan memiliki kelimpahan dalam Kristus, ada hal yang membuat orang Kristen terlena sehingga tidak menghargai karya Kristus yang luar biasa dalam hidupnya. Seolah-olah semua yang dilakukan Allah adalah yang seharusnya. Enggak, Allah melakukannya karena kasih karunia, karena belas kasihannya kepada kita. Yang kedua, kita melihat kelahiran yang ditutupi dari satu rencana yang besar. Memperhatikan kisah yang kita baca dalam pasal 2 ayat 1 sampai 10, maka kita bisa menemukan bagaimana cara Tuhan dengan cara yang ajaib. Kalau kita baca pasal 2, saya baca beberapa ayat. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi lalu mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lagi lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Keluaran 2 ayat 3. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya yang perempuan, ini Miriam, berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi. Ayat 5 saudara bisa baca. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai itu. Saudara bisa lihat kebetulan yang sangat hebat yang Tuhan atur. Dalam suasana perintah raja yang sangat hebat, ibu dari Musa, ini anak ketiganya, anak terakhirnya, hanya berani menahan anaknya sampai umur 3 bulan. Setelah 3 bulan tetangganya bisa mengadukan bahwa ada bayi laki-laki, pasti juga dibunuh. Sehingga orang tuanya sepakat menyerahkan anak yang 3 bulan ini kepada Tuhan. Menaruhnya di sebuah peti, di sebuah peti pandan. Ya kan? Dialirkan di sungai. Berserah kepada Tuhan. Sebab kalau dia mempertahankannya, Musa juga akan mati. Jadi lahirnya Musa ini dalam suasana yang paling kritis dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika dia lahir, maka dia adalah inceran. Tahu enggak? Di belakang keputusan Firaun, iblis itu menduga. Karena ini akan dilakukan polanya sama. Waktu Yesus mau lahir, Herodes memakai cara membinasakan semua anak umur 2 tahun ke bawah. Ketika Musa mau lahir, Firaun membuat keputusan membunuh semua anak-anak laki-laki. Saudara paralel kan? Paham gak? Musa adalah seorang yang dipimpin Tuhan, dipanggil untuk menjadi penyelamat Israel. Yesus penyelamat bangsa-bangsa. Ketika juru selamat Israel dan bangsa-bangsa ini hendak muncul di bumi, iblis akan bekerja, menentangnya. Memakai perintah Firaun untuk membasmi anak laki-laki. Di zaman Yesus, Herodes mengeluarkan perintah, anak 2 tahun ke bawah, bunuh semua. Sehingga orang tuanya, Yusuf dan Maria, membawa anak mereka mengungsi ke negeri Mesir. Saudara lihat, meskipun iblis tidak tahu persis, tetapi iblis selalu membayang-bayangi rancangan keselamatan Allah dan berusaha menggagalkannya. Jadi kita harus paham dan harus sadar, dalam peristiwa-peristiwa yang kita alami, bisa terjadi tangan iblis bekerja. Memakai orang-orang seperti Firaun, memakai orang-orang seperti Herodes untuk melawan rencana Allah.
tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Bisa bayangkan 3 bulan ditahan ini bayi, semakin besar semakin berisiko pasti mati, maka orang tuanya menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Dengan cara yang paling bagi kita mungkin tidak masuk akal. Tapi itulah situasi terbaik, menyerahkan Musa yang umur 3 bulan dan mengalirkannya ke sungai Nil. Nah, kata peti pandan yang dikasih gala-gala atau ter sehingga nggak bocor ini kata teva, ini hanya muncul dalam 2 saja. Ketika zaman Nuh dan kemudian zaman Musa. Dan dua-duanya punya makna, inilah bahtera. Kalau Musa hanya untuk dirinya, teva yang kecil. Tetapi zaman Nuh ini sebuah bahtera raksasa untuk menyelamatkan lebih banyak lagi makhluk hidup dan 8 jiwa. Bahtera yang sama juga ada di dalam Kristus. Menyelamatkan jiwa-jiwa dari semua suku bangsa. Allah jadi seringkali memakai hal yang sederhana untuk rencana yang besar. Ya kan? Perhatikan prinsip ini. Allah itu Allah yang berkuasa. Dia bisa memakai hal-hal yang kecil dan sederhana untuk melakukan perbuatan besarnya. Jadi jangan dulu menuntut saya harus punya 5 talenta baru saya melayani. Enggak, kalaupun Anda punya 1 talenta, Tuhan pasti bisa memakai hidupmu. Persoalannya seringkali kita membuang 1 talenta, berharap Tuhan kasih kita 5 talenta, baru kita semangat. Salah. Prinsip yang salah yang membuat orang Kristen tidak pernah bertumbuh, tidak pernah berani memulai, tidak pernah berani melakukan sesuatu dari apa yang dia punya. Saya nggak bisa, Pak. Saya terbatas, Pak. Siapa saya? Karena saya tidak punya 5 talenta. Saya tidak punya 2 talenta. Saya cuma punya 1, kecil, malu, minder. Iblis bisa membuat kita menjadi minder dengan apa yang Allah percayakan kepada kita dan membuat kita justru melawan Tuhan. Ketika orang yang punya 1 talenta ini berpikir salah dengan gagasan manusiawinya, justru dia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Karena keputusannya membuat dia dihukum Tuhan. Jadi jangan berpikir minder, rasa rendah diri, tidak bisa buat apa-apa, cuma 1 talenta. Itu benar. Enggak. Ini bisa membuat Anda tenggelam dan melupakan dan memberontak kepada rencana Allah. Kalau dia memberikan saya dan saudara 1 talenta, dia pasti mau supaya 1 talenta itu berkembang. Anda enggak perlu nuntut Tuhan kasih 2 atau 3 atau 5. Apa yang Tuhan beri kepadamu, lakukanlah dengan taat dan setia. Amin. Jadi Allah memakai alat yang sederhana untuk 1 jangkauan yang besar. Lolosnya Musa dari kematian. Ini sebuah keajaiban. Tadi kita baca. Datanglah putri Firaun ayat 5 untuk mandi di sungai Nil. Sungai Nil kan bergerak. Teva kecil itu tadi ngalir. Bagaimana bisa Tuhan mengaturnya persis lewat di tempat mandinya putri Firaun bersama dayang-dayangnya. Anda bisa bayangkan jika waktunya telat, waktunya terlalu cepat, maka dia tidak pernah ditemukan. Betul nggak? Anda taruhkan sesuatu di sungai, dia akan hanyut berjalan. Siapa yang bisa prediksi? Siapa yang bisa mengatur, mendorong bagaimana putri ini bisa pergi ke sungai, ke tepi sungai untuk mandi di saat petinya Musa datang ke sana? Hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Dan memang Tuhan yang melakukannya. Kalau kita melihat berarti Allah memakai sebuah perhitungan, sebuah keputusan yang dibuat oleh orang tua dari Musa, menyerahkannya kepada Tuhan. Kita bisa berkata bahwa kemudian Musa diadopsi oleh putri Firaun.
Ayat yang ke-6, ketika dibukanya dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ia bayi, tentulah ini bayi orang Ibrani. Tidak sulit untuk menduga siapa anak laki-laki muda ini, bayi 3 bulan ini, pasti ini orang Ibrani. Bagaimana hatinya bisa tidak benci? Bukankah dia juga tahu perintah Firaun? Bukankah dia juga tahu peraturan itu, hukum itu, bunuh setiap anak laki? Tapi mengapa dia bisa punya belas kasihan Allah? Siapa yang bisa memberikan belas kasihan? Amsal berkata, kalau engkau berkenan kepada Tuhan, musuh orang itu pun didamaikan Tuhan. Saudara percaya itu? Jadi, hiduplah benar dan berkenan kepada Allah. Allah bisa mengubah hati dan hidup manusia untuk satu tujuan yang dia tetapkan. Allah memakai Raja Kores untuk membebaskan Israel yang tertawan 70 tahun itu pulang ke negerinya. Bukan hanya suruh pulang, tapi dilengkapi dengan keperluan harta benda, surat jalan, dan semua kelengkapan apa yang dibutuhkan. Pulanglah, bangun kembali bait suci, bangun lagi kota Yerusalem. Dia membackup seluruh proyek rehabilitasi tembok dan bait Allah itu. Bukan hanya ngomong. Jadi Tuhan bisa memakai raja yang tidak punya hubungan dengan Tuhan untuk tujuannya. Tuhan bisa memakai orang yang tidak takut Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan untuk menjadi alatnya. Terlebih kalau kita hidup benar berkenan kepada Tuhan. Dipakai Tuhan itu, kalau jadi alat yang cuma sesaat dan kemudian kita binasa, mengerikan kan? Tetapi kalau kita mau jadi alatnya Tuhan, maka kita bisa melakukannya dan tetap hidup setelah selesai. Karena ada alat sekali pakai buang, betul? Ada material yang dipakai sekali buang, betul? Ya kan? Jangan sampai kita jadi seperti alat sekali pakai dibuang. Kenapa? Karena kita tidak layak untuk dipertahankan. Hanya satu ayat, hanya satu kali kesempatan, 2 kali kesempatan, dan kemudian karena hidupmu Tuhan tidak memilihmu, tidak memanggilmu. Berarti kita harus hidup sedemikian rupa di hadapan Tuhan. Jangan bangga ketika kita bisa melakukan sesuatu karena Tuhan menyuruh kita. Tetapi berkenan kepada Tuhan setelah kita selesai melakukannya. Itu membuat hati kita tetap siap dipakai Tuhan lagi. Tuhan pernah memberikan perumpamaan seorang hamba yang dipakai oleh tuannya. Kemudian dia akan berkata setelah selesai, aku cuma hamba yang tidak berguna yang melakukan apa yang harus aku lakukan. Tidak ada sedikit pun kesombongan di dalam dirinya bahwa dia sudah dipakai Tuhan. Allah mau memakai kita, tetapi kita harus menjaga supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak menjadi seorang yang seperti alat yang cuma 100 kali pakai dan kemudian dilupakan Tuhan. Bisakah terjadi? Bisa. Sungguh ajaib cara dan jalan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu bisa datang melalui cara yang tidak bisa diduga. Siapa yang bisa memahami bagaimana Musa bisa aman justru di tempat yang paling berbahaya? Bukankah di istana Firaun, di istana raja, semua orang tahu bayi laki-laki Ibrani harus dibunuh. Tapi mengapa putri Firaun mengambil tindakan menyelamatkan ini kalau bukan Tuhan yang bergerak dan melakukannya? Tangan Tuhan bekerja meskipun namanya tidak disebutkan. Pahami prinsip ini. Dalam kitab Ester, penyelamatan oleh Allah itu sangat jelas. Tapi tidak satu kata pun tentang Tuhan atau Allah dalam kitab Ester. Tapi karyanya, pertolongannya, campur tangannya, pengaturannya begitu jelas. Sama seperti ini. Jadi kita harus berpegang pada satu keyakinan. Allah melakukan dengan cara yang seringkali tidak terduga. Hati kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, penderitaan ini justru membangkitkan panggilan. Dalam Keluaran pasal 2 ayat 11-25 secara ringkas
Saya bisa berkata begini, Musa itu 1 hari setelah 40 tahun, dia dididik dalam semua yang terbaik sebagai putri angkat dari Firaun. Sehingga dia memiliki kuasa dalam perkataan dan perbuatan. Ini disekolahkan di sekolah terbaik. Sehingga Musa itu seorang yang sangat paham dengan semua hal. Ketatanegaraan pasti. Karena Alkitab memberikan kesaksian, dia dididik sebagai anak putri Firaun, dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Satu hari sesudah 40 tahun umurnya, dia keluar melihat keadaan. Dia dapati orang Mesir menindas orang Ibrani. Kemudian dia membela. Dia sampai membunuh orang Mesir itu dan menguburkan mayatnya di dalam pasir. Berita ini menyebar di kalangan orang Yahudi. Besoknya lagi, dia jumpai lagi. Sekarang orang Ibrani berdua bertengkar, berantem. Dia mau mendamaikan. Tiba-tiba muncullah kalimat ini, apakah engkau akan membunuh aku juga seperti engkau membunuh orang Mesir kemarin? Musa kaget. Apa yang dia lakukan bagi bangsanya, meskipun menjadi perbincangan, tetapi belum tentu bisa diterima oleh orang yang sedang beradu kepentingan dan bertengkar. Dia gagal. Singkat kata, Musa dicari dan kemudian dia melarikan diri ke padang gurun Midian. Sana statusnya drop dari pangeran, dari putra mahkota, dari anak angkat raja putri Firaun. Sekarang dia cuma menggembalakan kambing domba. 40 tahun hidup di istana, hilang tanpa bekas. 40 tahun dia hidup di padang, memelihara ternak dari mertuanya. Semua yang hebat secara idealisme, kemampuan sebagai seorang yang berkuasa dalam perkataan dan perbuatan, sekarang luruh habis semua. 40 tahun mengikis semua kepercayaan dirinya. 40 tahun membuat dia merasa menjadi tidak punya apa-apa lagi. Inilah periode kedua dari hidup Musa. Jadi kalau orang Tuhan kasih kita umur panjang, ada periode-periode yang kita bisa pakai untuk melayani Tuhan. 40 tahun diperlengkapi seolah-olah hebat. Sudah waktunya membela Israel. Tapi ternyata gagal. Tuhan butuh 40 tahun lagi membentuk Musa. Sampai Musa enggak punya apa-apa lagi. Dari mana kita tahu? Dari Keluaran pasal 2 ini. Allah membentuk karakternya 40 tahun. Untuk percaya kepada Tuhan meskipun dia tidak lagi punya kepercayaan diri. Saudara tahu, ketika seorang tidak lagi punya kepercayaan diri, dia akan bergantung dengan Tuhan penuh. Amin. Coba kalau Anda masih punya kepercayaan diri yang kuat, Anda bisa menomortigakan Tuhan. Karena dirimu, otakmu, relasimu, pengalamanmu bisa segala-galanya. Itu sebabnya kelancaran dan semua hal yang kita bisa tangani tanpa Tuhan. Tetapi ini membuat kita lepas dari persekutuan dengan Tuhan. Inilah juga sebuah dalil dari sebuah kebenaran. Orang bisa melakukan semua hal dengan baik meskipun tanpa Tuhan. Kecuali satu, kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Kalau baginya persekutuan dengan Tuhan tidaklah berharga, maka orang bisa hidup berhasil, hebat tanpa Tuhan. Jadi jangan jadi orang yang berkata, oh enggak ada Tuhan enggak berhasil. Enggak, tanpa Tuhan orang bisa berhasil. Bedanya adalah dia melakukan keberhasilan di luar Tuhan. Dan semua keberhasilan itu akan sia-sia pada akhirnya. Jadi jangan hakimi orang di luar Tuhan dan berkata, kalau kau enggak kenal Tuhan kau enggak berhasil. Enggak, tanpa mengenal Tuhan orang bisa berbuat banyak. Lihatlah sekeliling hidupmu. Tetapi yang Tuhan cari, yang Tuhan mau bukan sekedar berhasil. Tetapi hidup yang bersekutu dengan Tuhan yang diperbarui untuk menjadi serupa seperti Kristus. Itulah yang membedakannya di luar dan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan justru kita mengalami kesusahan, penderitaan, dan kemudian proses yang panjang. Di luar Tuhan orang bisa hidup dengan apa yang dia mau. Seolah-olah kalau target hidup manusia cuma berhasil, berkelimpahan, kaya, makmur, maka tanpa Tuhan orang bisa melakukannya. Paulus katakan dalam 1 Korintus 15,
Kalau hanya untuk hidup di bumi ini, gak perlu percaya kepada Kristus. Tetapi persekutuan kita dengan Tuhan bukan sekedar untuk bisa menjalankan dan mencapai keperluan keinginan kita di bumi. Tetapi supaya kita hidup bersekutu dengan Dia, menjadi serupa seperti Dia. Dan pada akhirnya ketika kebangkitan kita juga akan bersama dengan Dia. Ada yang lebih hebat, ada yang lebih mulia, ada yang lebih berharga yang disediakan Allah bagi orang yang tinggal dalam persekutuan dengan Dia. Jadi jangan ukur keberhasilan, kekayaan, kelimpahan, jabatan, posisi sebagai satu-satunya ukuran. Itu bisa sesat. Tapi hiduplah berkenan kepada Allah, Dia juga bisa membuat engkau berhasil. Dia juga bisa mengangkat engkau menjadi berkat seperti Yusuf dan seterusnya. Jadi Allah mendengar, Allah melihat, dan Allah memperhatikan. Saya baca ayat pasal 2 ayat 24-25. Ayat 24 atau 23 saya baca. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Ini sebuah bahasa yang sebetulnya hanya untuk membuat kita makin paham, tapi faktanya tidak begitu. Hari mereka berteriak Tuhan tahu, dalam penderitaannya Tuhan melihat, tapi Tuhan memakai penderitaan itu membuat mereka berseru bergantung dengan Tuhan. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikannya. Diperhatikan Tuhan itu sudah cukup. Didengar. Jadi sesuatu yang Allah perhatikan itu sudah membuat kita ada menjadi satu pribadi yang Allah melihatnya, Allah memperhatikannya. Dan pada waktu dan caranya Dia membelanya. Allah memantau kesusahanmu, Allah mendengar tangismu, Allah mendengar erangan doamu, Allah melihat penderitaanmu, asal dalam kebenaran ya. Kalau penderitaan karena kejahatan, karena kekerasan hati, karena hal-hal yang salah, ya Allah melihat, tetapi bagaimana Dia mau menolong, karena engkau tidak hidup di dalam jalurnya Dia. Ya Dia izinkan saja. Satu hari mungkin kalau engkau sudah merendahkan diri, menyerahkan hidupmu dalam keadaan putus asa, karena apa yang kau banggakan, yang kau andalkan habis semua, gak bisa berarti lagi, maka di situ pun Tuhan masih menerima. Tapi kehilanganlah kesempatan terbaik. Di ujung jalan yang paling berbahaya, ketika orang dalam penyimpangan dari rencana Allah, tidak berhasil menemukan jalan kembali kepada Tuhan. Dalam bahasa yang lebih sederhana, kalau orang hidup di luar Tuhan terus-menerus dan merasa hebat, Tuhan akan membiarkan. Sampai pada satu titik ketika engkau sadar akan Tuhan dan kau berkata seperti anak bungsu, semua harta sudah kuhabiskan, sorga malu karena aku, orang tuaku tercemar karena aku mau bertobat. Di titik ini ketika orang berjalan keluar dari Tuhan dan memiliki kesadaran pertobatan, dia kembali kepada Tuhan, Tuhan menerimanya. Tapi yang paling celaka adalah ketika dia berjalan menyimpang melanggar dari Tuhan, dia tidak pernah mau sadar. Dia tidak pernah mau mengakui kesalahannya. Dia akan terus berjalan semakin jauh dan semakin keras. Itulah kisah dari Kain yang kita baca, yang kita bahas beberapa waktu yang lalu. Dia ditegur Tuhan, diingatkan Tuhan, dicegah Tuhan, tapi dia keraskan hati. Silsilah Kain dihapus. Gak ada lagi catatan tentang Kain. Masih ada eksistensinya. Kain masih punya anak sampai generasi ke-7 dan seterusnya. Tetapi tidak lagi masuk catatan Tuhan. Tidak lagi masuk perhatian Tuhan. Anda mau hidup seperti itu? Bisa berkembang biak, bisa berhasil, bisa kaya, bisa hebat karena keturunan Kain membangun kota, membangun peradaban, penemu-penemu musik, penemu tembaga dan sebagainya. Mereka mengalami kemajuan teknologi kehidupan dalam peradaban kuno. Tetapi Tuhan tidak mencatatnya lagi. Saya ingin berkata pagi hari ini jangan keraskan hati. Ketika kita berjalan pada jalan yang keliru,
Biarlah kita minta, Tuhan ingatkan saya untuk kembali kepadamu seperti anak bungsu itu. Seperti Musa, Kristus juga datang sebagai penyelamat yang ditolak oleh umatnya. Ya, sedih ya. Yohanes pasal 1 ayat 11 itu berkata, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi umatnya menolak dia. Mau datang menolong, tetapi ditolak. Seperti itulah Tuhan dalam hidup manusia yang menolaknya. Seolah-olah orang bisa tanpa Tuhan. Selama saya sehat, selama saya kuat, selama otak saya masih bisa bekerja, selama saya punya banyak teman, relasi, saya bisa tanpa Tuhan. Seringkali orang menolak Tuhan karena merasa mampu. Allah melihat penderitaan kita dan dia telah mengutus juru selamat yang lebih besar dari Musa. Ini dalam kehidupan kita sebagai orang yang bukan bangsa Israel. Ada perenungan yang kita perlu ingat. Yang pertama, Allah itu setia memelihara janjinya. Umatnya menderita, tapi tidak berarti janji dan pemeliharaan Allah hilang. Enggak. Janji dan pemeliharaannya masih berlaku. Tetapi mengapa tidak seketika? Karena Tuhan punya waktu dan cara yang tidak kita pahami. Allah tidak abai dalam penderitaan umatnya. Dia sedang mempersiapkan bagaimana muncul seorang pemimpin yang akan membebaskan umat Israel setelah 400 tahun dalam penderitaan. Allah bekerja menurut timeline-nya pada waktunya. Allah nggak pernah bekerja ujuk-ujuk, seketika, situasional. Jadi ketika kita masuk situasi-situasi di mana seolah-olah Allah tidak menjawab doa kita secara langsung, tetaplah setia, berharap kepada Tuhan, dan jaga hidup kita dan pikiran kita supaya tidak meragukan Tuhan. Yang kedua, penindasan tidak menghentikan rencana Allah. Kuasa duniawi tidak bisa halangi pertumbuhan rohani kita dan tidak bisa menghalangi rencana Allah. Betapapun kuasa dunia seperti Firaun yang sangat mutlak bagi orang Mesir, tapi bagi Allah itu tidak berlaku. Dia punya cara untuk menolong umatnya. Ada sebuah prinsip dari Tertullian Bapak Gereja. Ternyata jejak ini sudah ada dalam perjanjian lama. The blood of the martyr is the seed of the church. Darah dari martir orang kudus itu menjadi benih. Kata-kata ini dipakai di dalam kisah perjanjian baru sepanjang pergumulan gereja dari Yerusalem sampai kepada bangsa-bangsa. Maka banyak sekali orang yang mati karena imannya. Tetapi kematian dan darah orang kudus ini menjadi benih yang menyuburkan gereja. Injil bisa sampai kepadamu karena Tuhan memakai orang-orang sebelum engkau. Yang bahkan mungkin meregang nyawa, menderita, dianiaya dan sebagainya karena firman. Tetapi kita tetap setia. Jadi tetaplah berpegang prinsip bahwa penindasan, kesusahan, semua ancaman yang absolut paling sekalipun seperti perintah dari Firaun tidak akan menghentikan rencana Allah. Yang ketiga, Tuhan itu seringkali bekerja dalam keheningan, kesenyapan. Dalam bagian yang tadi kita baca, pasal 1 kita tidak menemukan kata Yahweh. Belum disebut di pasal ini, tetapi tindakan Allah nyata dalam mempersiapkannya. Berarti Allah tidak absen, tidak kosong di dalam keheningan, tapi dia sedang membentuk sejarah. Nah, penutupnya, kitab Keluaran itu dibuka dengan ratapan, tapi segera menuju kepada pengharapan. Berarti Allah bukan hanya melihat dan mendengar, tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah juga yang mau turun tangan menyelamatkan umatnya. Pertanyaannya, apakah saya mempercayai Tuhan dalam penderitaanmu? Dalam kesusahanmu, apakah engkau percaya Tuhan? Atau engkau kehilangan iman? Jangan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Apakah saya sadar bahwa Allah dapat memakai hidup saya seperti Musa bagi kerajaannya? Ini naik lebih tinggi lagi. Bukan sekedar percaya Allah bekerja di dalam keheningan. Allah tetap berkuasa, tetapi menjadi seorang yang mau menyerahkan hidupnya jadi alatnya Tuhan. Jadi naik lebih tinggi lagi, berjalan lebih jauh lagi bersama Tuhan. Bukan hanya tentang dirimu, tetapi perhatikan orang-orang di sekitarmu yang membutuhkan Tuhan. Apakah saya hidup dengan harapan bahwa Kristus sang penebus yang telah datang sebagai juru selamat, lahir di Bethlehem sebagai bayi, akan datang lagi sebagai raja
yang penuh kemuliaan. Seperti pengakuan iman yang kita bacakan. Meskipun itu cuplikan potongan dari 12 paragraf penuh. Tetapi di situ dikatakan Kristus akan datang kembali mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi. Dan kemudian ada penghakiman bagi orang hidup dan orang mati. Ya, orang mati akan dibangkitkan untuk dihakimi. Jadi kalau ada orang berpikir kalau sudah mati selesailah masalahku. Dosa-dosaku gak perlu diperhitungkan. Enggak. Di bumi memang ancaman pidana perdata mungkin habis ketika orang mati. Ya kan, apanya? Sudah habis. Tetapi di dalam kebenaran rohani, orang mati di luar Tuhan, orang mati di dalam dosanya juga satu hari dibangkitkan untuk menerima penghakiman. Apakah kita percaya dia akan datang kembali sebagai raja dari segala raja? Seperti pengakuan iman yang kita bacakan tadi. Tolong klik. Nah, tetaplah percaya dan berharap bahwa Allah yang karena Allah yang turun tangan di zaman Musa adalah Allah yang sama yang kita sembah. Amin. Yang percaya boleh berdiri dan kita berdoa.